So can we skip to the good part? Pernah nggak sih kamu lihat video turis asing di Bali, terus bayinya malah digendong sama orang lain? Bukan keluarganya, bukan temennya, tapi orang asing, bahkan kadang pelayan restoran. Dan yang lebih aneh lagi, orang tuanya santai, nggak panik, nggak curiga, nggak takut, malah kelihatan lega. Nah, disinilah kita mulai mikir, kenapa fenomena ini bisa terjadi? At the end mereka nyaman sama aku kan. Mamanya kan ngeliat, aduh aku pengen istirahat deh, aku juga pengen relax dari anak-anak. Alex, kamu mau nggak nemenin kita ke waterboom? Jadi tiket aku yang bayarin, kamu nemenin anak-anak biar aku bisa istirahat. Bayarannya gimana? Karena kan dari Padma ke waterboom tuh dekat, nggak enak. Bayarnya berapa? Nggak apa-apa, kamu hitung aja full demo berapa, nanti aku bayar segitu. Terus aku mikir gitu, oh gitu, ya udah, oke. Aku sebagai supir di InDrive, aku happy banget ketika bisa ngasih servis yang ya di mobil kita happy, have fun gitu di perjalanan. Maksudnya kalau kita udah profesional, udah happy kerjanya, rezeki pasti datang dari mana aja. Ya. Fighter, Alex, fighter. You heard what I say, okay? He's so scary. Kenapa di negara mereka sendiri, bayi itu dijaga super ketat, tapi pas di Indonesia, khususnya Bali, mereka malah dititipin ke orang yang baru dikenal? Apakah ini soal kepercayaan, budaya, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Dan yang lebih menarik, kenapa bayi-bayi itu malah kelihatan lebih bahagia, lebih sering ketawa, lebih gampang akrab, lebih hidup? Di video ini, kita bakal bongkar semuanya. Mulai dari perbedaan budaya yang kelihatan sepele, sampai alasan psikologis yang ternyata dalam banget. Yes, you're right, guys. Bali people love kids. Everywhere we went, people love Shajojo. Like the way they look at kids are so precious. You can tell they're not lying. They really love kids. And guess what? When we eat at some restaurant, they even offer to take care of Shajojo leh. They really will take Shajojo away from me and let me and my husband finish our meal. Me and my husband even forgot we got a kid for some moment. Amazing! Coba kita bayangin dulu suasana di negara barat. Misalnya di Prancis. Orang tua datang ke restoran, duduk rapi, suasana tenang, semua serba formal. Terus bayinya mulai rewel. Apa yang terjadi? Nggak ada yang nyamperin, nggak ada yang ngajak main, nggak ada yang bantu. Semua orang fokus ke urusan masing-masing. Orang tua, ya harus handle sendiri. Turis datang ke restoran, duduk, pesan makanan. Bayinya mulai rewel, dan tiba-tiba seorang pelayan datang, bukan buat ngantar makanan, tapi buat gendong bayinya. Dan orang tuanya awalnya mungkin kaget. Tapi beberapa detik kemudian, mereka tersenyum, rileks, lepas. Bayinya dibawa jalan-jalan, diajak ngobrol, dibikin ketawa. Sementara orang tuanya akhirnya bisa makan dengan tenang. Dan ini nggak cuma terjadi di restoran, di toko baju, di jalan, di tempat wisata. Orang lokal Indonesia sering banget nyapa bayi, ajak main, gendong, bahkan kadang dikerubungi. Dan anehnya bayi-bayi itu nggak nangis, malah ketawa. Seolah-olah mereka nyaman, seolah-olah ini hal yang natural. Dan buat tulis, ini pengalaman yang mind-blowing. Karena di negara mereka, hal kayak gini hampir nggak ada.
kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Kenapa bayi-bayi itu kelihatan lebih bahagia? Dalam psikologi, ada konsep yang disebut attachment atau keterikatan emosional. Bayi itu butuh sentuhan, suara, ekspresi, dan interaksi. Semakin banyak interaksi positif, semakin berkembang rasa aman mereka. Di Indonesia, bayi sering dapat dielus, diajak ngobrol, digendong banyak orang. Ini menciptakan stimulus sosial yang tinggi. Dan ada juga teori social bonding yang bilang bahwa manusia secara alami butuh koneksi. Bayi itu bahkan lebih sensitif. Mereka bisa merasakan energi. Kalau orang yang pegang mereka hangat, mereka tenang. Kalau lingkungannya penuh perhatian, mereka nyaman. Makanya, nggak heran bayi turis di Bali sering ketawa. Karena mereka berada di lingkungan yang ramah, aktif, penuh interaksi. Dan satu lagi yang penting, mirror neuron. Ini adalah kemampuan otak untuk meniru emosi. Kalau orang di sekitarnya senyum, bayi ikut senyum. Kalau orang di sekitarnya hangat, bayi ikut merasa hangat. Dan di Indonesia, senyum itu murah. Interaksi itu gampang. Jadi secara psikologis, lingkungan ini sangat sehat buat bayi. Pada akhirnya, fenomena ini ngajarin kita satu hal penting. Kadang, yang bikin orang jatuh cinta sama suatu tempat, bukan gedungnya, bukan pantainya, bukan makanannya, tapi manusianya. Sikap kecil, perhatian sederhana, tulus tanpa pamrih. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video terbaru yang gak kalah menarik. Bye.